Ini tadi saya berangkatnya terlambat. Saya berangkat dari rumah jam setengah 6 lebih 10. Saya di kamar atas bersih-bersih busur panah mau mana sama teman-teman. Karena cuacanya mendung, saya kira masih jam setengah 6 kurang. Setelah saya lihat jam, telat, Masya Allah. Dan saya rasa jamaah pun sama ya. Karena kemarin hujan deras, kemudian cuacanya nampaknya mendung, sudah siang dianggap seperti masih pagi. Nah, maka itu pentingnya kita ini kadang-kadang perlu punya jam, itu di situ pentingnya. Baik, kita mulai hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا mutaqabbala. Salah satu di antara makna ilman nafi'an yang kita minta kepada Allah, itu salah satu maknanya Anda cari di dalam kitabnya para ulama, itu ilmu yabrudu bihil qalb, ilmu yang bikin hati ini adem. Itu salah satu ciri ilmu yang manfaat. Jadi kalau panjenengan cari ilmu, ternyata pulang dari majelis ilmu itu bikin hati ini perasaan kepingin makan siapa gitu. Suami yang tidak pernah ikut pengajian pengen dicaplok. Istri yang kalau dijak ngaji susah pengen diceramain. Itu belum ilmu yang manfaat namanya. Nah, termasuk pula ilmu yang manfaat ini, itu ilmu yang menjadikan pemiliknya itu adem juga. Karena dia memahami keadaan, memahami luasnya ilmu, memahami situasi dan kondisi masyarakat. Sehingga menjadikan penuntut ilmu itu atau orang yang berilmu itu gak ngamu. Saya ulang, gak ngamuan. Sementara sekarang mohon maaf, rata-rata yang merasa dirinya berilmu paling ngamuan. Gak cocok, ngamuk. Gak dituruti, ngamuk. Penjaluane gak dibantu, ngamuk.
Nah, ini menunjukkan sementara ini mungkin ilmunya belum menjadi ilmu yang manfaat. Maka menjadi penting hadirin sekalian untuk kita bersama dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, itu menjadi penting untuk kemudian setiap kita mencari ilmu, terutama di awal-awal seperti ini, itu kita masukkan ke dalam hati pentingnya meminta kepada Allah agar ilmu yang akan kita dapatkan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya dunia keilmuan itu adem. Supaya medsos itu diisi oleh orang-orang yang ngerti bahwa itu medsos bukan tempat perdebatan. Paham enggak, Bu? Bu? Sudah memang susah, sini aja ya. Faham Pak ya? Bapak-bapak faham? Loh, nyambung. Bu, faham? Tidak yakin saya. Sudah, bismillah. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan jamaah pengajian Ahad pagi Fajar As-Salihin, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas setiap limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang nikmat itu oleh Allah sudah dikhabarkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nyoba mau hitung-hitungan, Allah Ta'ala firmankan apa? Tidak akan ketemu saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Salah satu nikmat yang Allah berikan sama kita apa? Nikmat panjang umur. Panjenengan punya teman sepantaran yang sudah meninggal? Tidak usah ngomong banyak, sensitif. Panjenengan punya teman yang seumuran, teman SD, teman SMA, teman kuliah, teman SMP, teman pengajian, yang seumuran tapi sudah meninggal, punya? Pertanyaannya, kenapa kok yang meninggal bukan panjenengan? Oh walah, loh serius kok? Loh saya tanya serius, tidak guyon ini. Pertanyaannya, kenapa kok dia yang meninggal? Jangan ngomong saya. Kenapa bukan panjenengan? Gitu, saya ini sensitif. Kalau saya yang meninggal, yang ceramah siapa? Karuan jamaah penonton banyak, nanti bisa diangkat kan. Kalau ustadznya kan bingung. Tapi tidak apa-apa, tidak apa. Karena insya Allah kalau meninggal pas ceramah itu mudah-mudahan husnul khotimah. Tidak apa-apa, jangan takut ya. Seperti kemarin di WA nyebar, di Facebook nyebar, Hajah Tasnimah, tahu enggak? Masya Allah, kepingin enggak? Oh, kepingin kok gosip terus, ya enggak nyambung. Orang kalau meninggalnya kepingin seperti beliau itu, dengerin cerita teman-temannya, enggak pernah gosip. Semua teman-temannya ditanya, orang ini kok hebat banget sih sampai bisa kemudian meninggalnya itu ketika membaca Al-Quran, dan ayat yang dibaca pun pas ayat tentang tauhid. Wa ilahukum ilahun wahid. Sesembahan kalian cuma satu. Maksudnya siapa? Allah. Kok bisa? Ditanya sama anaknya, sama cucunya, sama teman-temannya, sama tetangganya. Hampir semuanya kompak. Lisannya bersih. Pengen seperti beliau? Mulai rotok kalong. Kerosol abot ya. Pengen? Insya Allah, yang yakin. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong apa tadi kok sampai sana? Nah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satunya nikmat masih diberi kesempatan hidup. Karena kalau kita masih punya kesempatan hidup, mau tua, mau muda, mau sakit, mau sehat, mau laki, mau perempuan, selama dia masih hidup, dia masih bisa melakukan dua tempat atau dua sumber keselamatan, amal dan istighfar. Dia masih bisa. Walaupun orangnya sudah sakit, tidak bisa berdiri, tidurnya di depan orang sakit. Selama dia masih hidup, napasnya masih ada, dia masih bisa sabar kan?
Dan sabar itu datengin apa? Pahala kan? Dan dia bisa istighfar kan? Dan istighfar itu apa? Menghapuskan dosa. Maka hadirin, saya termasuk, panjenengan yang laki-laki termasuk, ibu-ibu yang perempuan termasuk, dan pemirsa Madani TV juga termasuk. Maka usia ini dikatakan oleh para ulama, umurmu ra'su malik, itu modal terbesarmu. Umur itu apa? Modal terbesar. Maka marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kemudian kita tidak menyesal. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus mampu mengisi setiap waktu yang kita lewati dengan ketaatan demi ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi hari ini, marahlah pada tempatnya. Kalau biasa yang kita dengar apa? Buanglah mantan pada kuburannya. Buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang begini Bu, orang kalau buang sampah, yang dibuang sama-sama sampah, kotoran. Tapi yang satu membuangnya sembarangan, yang satu membuangnya di tempat yang benar. Maka walaupun yang dibuang sama-sama sampahnya, tapi yang membuang di tempat yang sembarangan, dia sampahnya. Paham? Maka orang itu sampahnya. Tapi ketika dia membuangnya di tempat yang benar, maka dia memuliakan dirinya dengan memantaskan, aku ini manusia mulia yang oleh Allah dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang paling sempurna. Maka ketika Anda membuangnya di tempat yang disediakan, maka Anda sedang memuliakan diri Anda. Padahal yang dibuang sama-sama sampahnya. Ketika dibuang tidak pada tempatnya, itu menjadikan orangnya tercela. Tapi kalau dibuang pada tempatnya, menjadikan orangnya mulia. Marah juga sama. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man istaghdhaba walam yaghdhab fahuwa himar. A'azzanallahu wa iyyakum. Apa kata Imam Syafi'i? Padahal orang alim, ahli ilmu, ahli ibadah. Imam Syafi'i bilang, orang yang digarai tapi gak ngamuk, maka itu himar. Ngerti himar? Apa himar itu? Keledai. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi orang yang dibikin marah, dipancing kemarahannya, tapi dia tidak marah. Imam Syafi'i bilang, itu bukan sabar. Itu apa? Himar. Kenapa dibilang himar? Karena kamu menempatkan tidak marahmu tidak sesuai dengan tempatnya. Kalau ada orang nantang, ya ojo mundur. Jangan mundur. Nah, seputaran itu yang insya Allah akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu marahlah pada tempatnya. Yang pertama hadirin, secara umum, secara apa? Umum, kemarahan itu tercela. Ini ngomong secara umum. Maka orang ketika dibilang orang ini loh pemarah, itu pujian atau celaan? Itu dipuji atau dicela? Dicela. Kemudian dikatakan lagi, orang ini loh sama anaknya itu pemarah, sama istrinya pemarah,
sama orang tuanya pemarah, sama teman-temannya pemarah. Saat itu Anda sedang dicela, bukan sedang dipuji. Nah, maka secara umum kemarahan itu tercela. Karena apa? Orang Islam itu dianjurkan memiliki dua akhlak penghias diri. Dan ketika Anda punya yang dua ini, maka Anda akan jadi orang yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Apa dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih? Ya Ashaj ibn Abdul Qais, inna fika khaslatani yuhibbuhum Allah. Ada seorang sahabat namanya Ashaj ibnu Qais. Semoga Allah meridhoinya. Di mana Rasulullah sangat senang sama dia. Rasulullah dekat sama dia, cinta sama dia. Kemudian Rasulullah bilang, wahai Ashaj, sesungguhnya di dalam kepribadianmu ini ada dua sifat yang menjadikan Allah cinta sama kamu. Ada berapa sifat? Dua. Berarti yang menjadikan Allah cinta sama kita itu, Pak, bukan fisik kita. Tapi apa? Perangai kita. Ibu-ibu juga dengerin, Bu. Cantiknya Anda di depan suami itu membosankan. Nemen. Gak terima loh, negesi loh, tenanan tak jadi. Lah maknanya bukan begitu, maknanya begini. Berapa banyak orang yang istrinya cantik jelita masih selingkuh, ada enggak? Nah, percaya sekarang bahwa cantik itu membosankan? Karuan yang sedep-sedep ngono lho. Sedep. Apa bahasanya? Yo gak ayu tapi dilihat itu perasaan wis lewat tanggale kok purnama nih gak hilang-hilang gitu loh. Terus nanti istri mulai GR kan bilang, "Ojo GR kudu sampean iku lho ndelok TV, ndelok artis itu iku lho." Nah, gitu. Nah, sudah, maka kecantikan itu bukan itu letak di mana suami akan setia, istri akan senang, anak-anak akan bahagia, orang tua akan bangga. Itu bukan pada fisik. Karena betapa banyak orang tua yang nyesel punya anak ganteng, punya anak ayu, ternyata anak ganteng dan ayunya itu kegantengannya dan keayuannya menjadi sumber musibah. Iya enggak? Tapi yang menjadikan Allah cinta dan itu yang Allah masukkan kepada setiap makhluknya, kecintaan Allah terletak pada perangai. Pada apa? Perangai. Perangai itu apa? Tindak, tanduk, sopan, santun. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada Ashaj ibnu Qais, dia bilang, Ashaj, di dalam dirimu ada dua sifat yang bikin Allah sayang sama kamu, yang bikin Allah cinta sama kamu. Maka di sini ada pendidikan. Kalau kepingin dicintai Allah, maka dua sifat ini harus menghiasi kita. Nomor satu, al-hilmu. Nomor satu apa? Al-hilmu. Hilim apa? Al-hilmu itu santun. Ngomongnya santun. Akhlak tindak tanduknya santun. Cara bermuamalah dengan orang lainnya santun. Kata santun ini lawannya marah. Lawannya apa? Marah. Berarti orang yang santun itu orang yang tidak pemarah. Orang yang tidak mudah terpantik emosinya. Dalam keadaan banyak di antara kita marahnya tidak jelas. Apalagi istri perempuan. Perempuan itu kalau ditanya marah, ditanyakan apa? Ya coba ditakoni dah mas. Karena disebutkan dalam Al-Quran, wa huwa fil khisami ghairu mubin. Cirinya perempuan dalam Al-Quran itu apa? Nomor satu, suka perhiasan. Afaman yunasya'u fil hilyah. Dia itu dilahirkan dalam keadaan cirinya suka perhiasan. Maka perempuan lahir dikasih apa di telinganya? Giwang. Bahkan nanti agak besar dikit di pergelangan tangannya dikasih gelang, nanti agak besar dikit ditambahi kalung. Itu perempuan, memang sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa Allah katakan? Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Lek ngamuk gak jelas. Yang ngomong siapa? Ustadz. Ini ayat Al-Quran ini. Jadi
Orang yang gampang terpantik emosinya itu bukan orang yang dicintai oleh Allah. Karena sifat yang mendatangkan cintanya Allah yang nomor satu apa? Al-hilmu. Al-hilmu itu santun. Dia orangnya santun. Santun itu menyerupai sabar, tapi beda. Sabar itu apa? Sabar itu lebih kepada perasaan batin. Tapi santun itu lebih kepada perbuatan. Itu yang dijelaskan para ulama. Kalau sabar itu lebih kepada apa? Rasa. Sabar, tenang. Tapi kalau santun itu lebih kepada perbuatan. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Al-anat. Sifat pertama yang Allah cintai dari Asyaj adalah santun. Sifat yang kedua apa? Anat. Anat itu apa? Tidak tergesa-gesa. Orangnya itu perlahan. Mau ngomong dipikir. Bahkan ketika mau marah, dipikir dulu. Ini marah benar atau salah? Setelah saya marah saya bakal nyesel atau tidak? Kemarahan ini mendatangkan pahala atau malah mendatangkan dosa? Itu orangnya tidak tergesa-gesa. Mau memutuskan perkara di keluarga, dia tenang dulu, dia pikir dulu, dia diskusi dulu. Itu namanya tidak tergesa-gesa. Itu sifat yang dicintai oleh Allah dari Asyaj ibnu Qais. Maka apabila kita ingin dicintai nomor satu itu, berarti apa? Ojo ngamuan. Kemudian berikutnya, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika didatangi seorang laki-laki. Ya Rasulullah, ausini, ya Rasul, tolong saya dinasehati. Terus Rasulullah mengatakan kepada laki-laki yang datang minta nasihat itu apa? Wasiatnya singkat, padat, jelas. Dan mesti begitu. Rasulullah itu kalau ada orang minta nasihat mesti singkat, padat, jelas. Kalau kita kan enggak, Mas aku yang mbok dikai masukan Mas ngini. Itu dawa tadi makalah. Sampai yang dinasehat itu akhirnya melupakan pertamanya. Emang pertamanya apa ya? Enggak usah, ngomong itu sing to the point. Dik, aku cinta mbek sampean. Gelem rabi gak? Itu selesai. Gelem lanjut gak gelem? Tinggal golek liyane. Apa? Buang-buang waktu chatting. Kayak jago nguber babon. Yo lek kena, lek gak kena. Kan getun dewe ya. Itu ada seninya Ustaz. Seni apa nih? Ditolak kok nyeni ya. Nah sudah. Maka hadirin, apa kata Rasulullah kepada sahabat yang minta nasihat tadi? La taghdab. Jangan marah. Terus laki-laki itu bilang, zidni. Atau dalam riwayat yang lain, ausini. Yo mosok cuma itu. Tambahono. Nasihati lagi. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Sudah, dia minta lagi, maksudnya dia minta lagi itu jangan marahi, ojo dibaleni. Kasih saya nasihat yang lain. Dia bilang, zidni, tambah lagi ya Rasul. Apa Rasulullah bilang? La taghdab, faraddada miraran wa qala la taghdab. Tetap Rasulullah ngomong jangan marah, dan sama Rasulullah diulang berkali-kali kalimat yang mengucapkan jangan marah. Kenapa Ustadz? Kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat ini nasihatnya cuma satu, diulang berkali-kali. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa faidah. Nomor satu, nasihat untuk tidak marah itu Bu, tidak cukup sekali. Tidak cukup sekali. Karena di dalam kehidupan kita ini banyak perkara-perkara yang memancing kemarahan. Betul apa enggak? Bukan cuma satu, istri kan di rumah yang mancing kemarahan. Kalau Anda keluar, siapa yang mancing kemarahan? Kadang-kadang tukang parkir. Ketika kita mau masuk ke tempat parkir, orangnya tidak kelihatan. Sumpritannya gak kerungu. Kita mau keluar Pak. Melewayu. Bingung kita. Ini muncul dari planet sebelah mana? Waktunya keluar dia muncul. Kita cari parkir gak ketok irunge. Itu kadang-kadang mancing apa?
Itu lek gak sabar-sabar tenan Pak, jendela dibuka metu. Tutup mana gak ngereken wis. Itu mancing. Nah maka perkara-perkara yang memancing amarah itu bukan cuma satu, maka oleh para ulama itulah kenapa Rasulullah mengulang nasihatnya jangan marah. Karena terus di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap tempat kita perlu nasihat jangan marah. Saya pernah tidak sengaja, saya sendiri lupa di Kediri apa Malang atau di tempat yang lain gitu loh. Itu di mobilnya orang. Itu tulisannya besar gitu di belakang. Pakai bahasa Arab. La taghdab. Jangan marah. Tak pikir masuk akal ini. Karena di jalan raya itu sebab kemarahan gampang terpancingnya banyak. Tiba-tiba ada mobil di depan kita ngerem, mendadak. Atau ada orang lampu hijau di perempatan jalan sudah menyala, tetap gak maju-maju. Itu kalau Anda tidak sabar Pak, itu ngeremnya kayak ambulan bawa pasien kritis. Beda berapa detik sih? Tapi kenapa kok sampai ngebel? Kadang-kadang bel gak cukup, dibuka mana sirai ditokno. Duh. Kok nampaknya sekarang kita itu jadi pemarah gitu loh. Terus, kenapa ketawa? Saya ngomong apa? Tidak boleh ngomong jelek, haram. Astaghfirullahaladzim. Ini kalau di YouTube itu ada bunyinya tit gitu loh, ngerti? Sensor otomatis. Maka saya ini sudah sama tim SDO ini paham sudah. Jadi ketika ada gelagat mau ngomong sesuatu yang tidak baik, itu otomatis mic-nya mati. Jadi itu sudah otomatis, itu ada settingan khusus itu. Dan itu tidak ada di audio yang lain, tidak ada. Ini khusus, ilmunya mainnya ilmu laduni wali nih. Iya, makomnya sudah Sultanul Aulia. Astagfirullahaladzim. Nah sudah di jalan raya ada mobil tulisannya apa? La taghdab, jangan marah. Saya pikir ini bagus gila ditiru ini. Saya datang ke tukang stiker. Mau saya tulisin gitu mobil saya kok nampaknya menasehati diri sendiri. Kok malah isin, akhirnya tidak jadi sudah. Maka di belakang mobil saya itu saya tulisi ganti doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Supaya apa? Kate mlebu mobil ketok ndonga, mudhun mobil ketok ndonga. Nanti ketika kita lihat kaca belakang kelihatan kita akan terus berdoa dan manfaatnya banyak. Di jalan banyak sebab yang menjadikan kita gampang marah. Kemudian di tempat kerja, di pasar, di masyarakat, bahkan di majelis taklim. Apa dalilnya di majelis taklim bisa jadi orang marah? Ceritanya Imam Syafi'i dengan muridnya Yunus As-Sudfi. Itu ketika Imam Syafi'i menyampaikan suatu pendapat yang kemudian muridnya tidak terima, sama muridnya didebat. Imam Syafi'i menyampaikan argumennya, muridnya jawab, Imam Syafi'i menguatkan argumennya, sampai muridnya marah. Dibilang apa? La ahdhur hadzal majlis abadan. Mulai hari ini saya tidak mau datang lagi, kata muridnya. Marah. Padahal di majelis ta'lim, di masjid, ada tidak sumber-sumber yang mancing kemarahan? Banyak. Seenak-enaknya sholat, tukang komat gak nguasni seenak wong sholat. Langsung, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Hei. Besok ndak datang lagi ke masjid tukang komat, menik harus sing komat. Loh di masjid itu loh, hanya kesalahpahaman. Itu meripatnya itu, kalau ototnya ndak kuat-kuat bisa loncat keluar, kluduk. Di masjid. Nah itulah kenapa menurut para ulama, kenapa Rasul mengulang nasihatnya jangan marah, karena memang perkara yang memancing kemarahan itu senantiasa terulang. Maka nasihat jangan marah senantiasa masukkan ke dalam. Nomor dua, kenapa kok sama Rasulullah diulang? Karena Rasulullah bukan hanya menasehati orang ini, tapi juga menasehati yang lain. Jangan marah, yang pertama buat kamu, yang kedua buat panjenengan, yang ketiga buat yang itu sebelah sana itu. Ya.
Itu, jangan marah lagi buat ibu-ibu yang di sini, yang di sana yang pakai jilbab hitam. Wah, oke. Nah, maka karena yang dinasehati banyak, Rasulullah mengulangnya berkali-kali. Yang ketiga, apa dikatakan para ulama? Kenapa kok nasihat jangan marah oleh Rasulullah diulang terus? Karena kapanpun Anda tidak marah, ketika Anda mengulang kesabaran Anda, itu mesti mendatangkan manfaat. Mesti mendatangkan manfaat. Sehingga jangan marah yang pertama manfaat, jangan marah yang kedua manfaat, jangan marah yang ketiga juga manfaat. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan begini, ketika ada seorang laki-laki marah gitu, mukanya sampai merah. Sementara Rasulullah itu marahnya bukan dengan lisan. Tahu enggak Rasulullah kalau marah sahabatnya tahu dari mana? Dari wajahnya. Karena Rasulullah itu kan putih berseri, wajahnya bening sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ceritanya MS apa itu, tidak ada. Atau skin core apa, tidak ada. Skincare-nya apa? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman ini tidak usah khawatir. Mas yo ndek donya rodok burek. Apa blur wajahnya itu blur itu. Jadi coba YouTube itu 144 itu. Apa 144 atau 114 itu? Nah, 144, enggak sampai 1080 enggak sampai. Jadi dilihat itu antara telinga, mata, hidung campur jadi satu. Ki mripate sing di. Nah, enggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat apa kata Rasulullah? Aku akan mengenali umatku dengan apa? Wajahnya itu ghurran muhajjalin, mukanya berseri, murub padam, min atharil wudhu, karena bekas air wudhu. Maka air wudhu itu menjadikan wajah panjenengan glowing, minimal lek gak ndek donya ya ndek akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah itu ketika marah itu kelihatan dari wajahnya. Wes pokok mukanya memerah. Kemudian Rasulullah tidak menampakkan wajah yang senang, itu para sahabat tahu sedang marah, jangan diganggu. Kalau kita Pak, lisan. Nah, maka Rasulullah mengatakan ketika ada seorang marah berat, Rasulullah bilang apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Kamu tak kasih surga. Bayangin. Jadi saking repot dan beratnya menahan amarah sampai Rasulullah itu memberikan barternya. Barter itu apa? Tuker menukernya, harganya, sampean jangan marah, tak kasih surga. Atau kalau istri begitu, izinkan saya, tak kasih surga. Itu jadi penawarannya itu mahal. Lah apa? Lu kenapa sih? Apa? Panjenengan kalau saya ngomong kok mesti curiga, kenapa? Padahal saya ini orangnya lurus, Masya Allah, gak tahu neko-neko, gak tahu. Nah sudah, maka dibilang jangan marah, kamu dapat surga. Pertanyaannya, kenapa kok orang yang sekedar tidak marah dapat surga? Karena memang berat. Karena memang apa? Berat. Baru tadi malam saya ketemu seseorang begini. Saya kan cerita begini, ada 3 harta panas. Ada berapa? 3. Minimal yang disebutkan oleh para ulama ketika ngomong perkara-perkara al-maliyah, harta, itu para ulama bilang ada 3 harta itu yang panas. Artinya dicekel itu ndadekno masalah. Pemirsa Madani TV perhatikan. Dipegang ini uang, dipertahankan, pasti dia menjadi sumber masalah. Nomor 1. Harta waris yang diselesaikan dengan kezoliman. Itu sumber masalah. Terus saya bilang, maka ketika ngurusi waris harus betul-betul berlapang dada dengan apa yang telah Allah putuskan. Keputusannya Allah Anda dapat sekian, ya sudah. Setitik tapi insya Allah mendatangkan manfaat, barokah, kebaikan. Kalau Anda dizolimi, loh iku Ustadz, tanah itu seharusnya dibagi orang 4 Ustadz. Tapi karena dari awal kakak saya yang garap,
Sampai sekarang Ustadz, orang tua sudah meninggal lebih 20 tahun tidak didum. Ada enggak? Ada. Saya bilang, kalau Anda di pihak yang terzolimi, maafkan. Kenapa memaafkan? Karena apa yang Anda maafkan dari dia akan mendatangkan ganti dari Allah untuk Anda jauh yang lebih baik. Nah, sudah saya bilang yang pertama waris. Nomor 2, apa? Harta panas. Hati-hati. Ini pengurus Muhammadiyah yang pegang panti asuhan. Hati-hati. Yang kedua, hartanya anak yatim. Maka saya mesti nasihatin buat teman-teman Muhammadiyah. Itu saya bilang, kalau megang panti asuhan Muhammadiyah, tolong hati-hati betul. Mana yang uang pribadi, mana yang uang untuk panti asuhan. Bukan berarti Anda tidak boleh dapat. Anda pengurus, Anda berhak. Tapi apa? Ditoto. Mana porsi untuk saya, mana porsi untuk anak asuh. Kenapa? Karena hartanya anak yatim itu di perut jadi api. Di perut jadi api. Sumber masalah. Yang ketiga apa? Harta riyadi. Apa? Riba. Iya ya Allah, keliru saya ya Allah. Tolong jangan ganggu. Harta riba. Itu sumber masalah. Nah, maka tadi malam ada cerita sama saya, satu orang pulang pengajian dipanggil, Ustadz gini, saya mau cerita sesuatu. Gini Ustadz, masalah waris. Itu Ustadz sempet hampir saya bacok. Serius, hampir saya bacok Ustadz. Karena yang ikut ngomong bukan keluarga saya, istrinya Ustadz. Istrinya yang ngeyel. Kakak saya Ustadz manut. Tapi istrinya itu sok nguasani, hampir saya bacok. Saya pikir, oh pantesan ya. Orang itu kalau nahan amarah itu ganjarannya surga. Kenapa? Karena memang nahan marah itu tidak gampang. Apalagi di detik pertama di mana Anda digarai. Betul apa enggak? Nah, itulah kenapa ayat Al-Qur'annya orang-orang yang oleh Allah dijamin masuk surga, salah satunya apa? Wal kadhimina al-ghaidh. Wal kadhimina al-ghaidh. Orang-orang yang pandai menahan amarah. Nah, maka dengan itu Rasul bilang, kamu jangan marah, tak ijoli surga. Termasuk di rumah tangga, Pak. Termasuk di rumah tangga. Jangan marah. Sama anak kita, jangan marah. Sama suami, marah. Karena suami kalau tidak dimarahin ngelantur, ngelunjak, jangan marah. Suami sama istri, jangan marah. Kenapa? Karena kemarahan itu mendatangkan penyesalan. Kemudian lagi Rasulullah SAW ketika melihat seorang laki-laki mukanya merah, matanya melotot. Rasulullah bilang apa? Inni la a'rifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya ini kata Rasulullah tahu satu rahasia, satu doa. Yang apabila orang yang sedang marah di puncak kemarahannya itu mengucapkan doa ini, la dhahaba anhu ma yajid, langsung hilang marahnya. Padahal orang yang di puncak apa? Kemarahan. Apa itu? Kata Rasulullah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Kalau Anda ucapkan itu dari hati, Pak, bukan cuma lisan. Alhamdulillah, anak kau anak setan ini Allah. Ini beda. Ya malah mancing amarah, Anda tidak jadi marah, dia yang dibilang kayak setan yang marah. Maka apa? Ucapkan dari hati. Dan ucapan itu dimaknai. Supaya Anda ngerti, marah dari siapa, Bu? Al-ghadhabu minasyaiton, marah itu datangnya dari siapa? Setan. Maka ingat betul saya waktu zaman saya kecil itu, nenek saya kalau ada cucunya gelut, itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nenek saya begitu, kalau ada cucunya kere-keran, waktunya tidur siang gelut-gelutan, mecah koco, piring terlempar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu setannya pergi sak putu nih. Gadut ngale. Kenapa? Karena setannya putu nih. Na'udzubillah. Nah, artinya apa? Rasulullah mengajarkan sama kita, marah itu dari siapa? Setan. Maka Rasulullah bilang apa? Kalau salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau duduk hilang, ya selesai. Kalau dengan duduk tidak hilang, berbaringlah. Kalau kita dibalik, marahnya duduk dadi ngadeg. Apa gak terima akon? Kayuan bojo akon. Loh, sampai ajak bojo-bojo ditanda itu loh. Nah kalau kita ndak, kita ini sengaja menjadikan emosi itu semakin membuncah. Padahal Rasulullah bilang apa? Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Dalam riwayat yang lain, ada amalan yang menghilangkan marah selain ucapan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Apa itu? Berwudu. Kenapa wudu menghilangkan marah? Kita ulang, marah dari siapa? Setan. Ya tidak usah nguasno saya, santai saja. Marah dari siapa? Setan tercipta dari apa? Api. Api akan padam dengan apa? Air. Apalagi airnya diniati air ibadah, yaitu air wudhu. Langsung adem. Langsung apa? Dingin. Nah, maka hadirin, hadis yang terakhir sebelum saya ceritakan nanti di mana sih kita harus marah gitu loh. Ada marah harus itu ada. Di mana? Begini, hadis yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang hasanun sahih. Hadis ini riwayatnya ada yang hasan, ada yang sahih. Intinya hadisnya kuat. Apa Rasulullah katakan? Man kadzama ghaidhahu atau ghadhabahu. Orang yang menahan amarahnya. Wa huwa yaqdir ala an yanfidhahu. Dalam keadaan dia mampu untuk marah, tapi ditahan. Dalam keadaan marah pun dia bisa. Dia tidak takut sama orang yang bakal dimarahi, tapi dia apa? Tahan. Wal kadhiminal ghaidh. Apa yang terjadi? Da'ahu Allahu baina ru'usil khalaiki yaumal qiyamati hatta yukhayyira minal huri masya. Nanti di hari kiamat, ketika orang sedang berjubel antri di yaumul hisab, sama Allah namanya dipanggil. Siapa namanya? Rifki. Guyu amin gitu loh. Jangan gak pewenak di sini. Di tempat lain itu amin. Di sini Rifki. Ngomongnya eram, saya ustadz loh bu. Ya kalau di sini, kalau di rumah ya udah. Sudah, maka sama Allah Ta'ala dipanggil, ya fulan. Dipanggil ala ru'usil khalaik, itu artinya apa? Dibanggakan di depan orang lain. Kilo katanya Allah Ta'ala, ini loh orang hebat. Ditunjukkan di depan semua orang yang antri hisab. Terus apa? Allah selamatkan dia. Terus apa? Hatta yukhayyirahu minal huri ma sya'a. Sampai kemudian Allah masukkan duluan ke surga, terus bidadari surga itu sama Allah dijejer, disuruh pilih kamu suka yang mana. Maka sing ngamuan intu terakhir, sisa-sisa. Kekel dari mana? Dikai sisa kok kekel. Itulah kenapa rata-rata wong lanang sing ngamuan bojone elek. Serius ini. Kenapa? Leo awale ayu, suwe-suwe dadi gampang tuwek. Maka ibu-ibu yang elek-elek ini saya curiga suami Anda ngamuan. Berarti kalau kepingin istrinya kembali cantik bagaimana? Wis gak iso kadung. Angel. Nah, maka itu guyon ya. Haditsnya begini, maka haditsnya mengatakan
Maka orang yang mampu menahan amarah ketika dia mampu marah, dia tidak takut marah, nanti sama Allah dipanggil di antara makhluknya di hari kiamat, kemudian Allah suruh pilih dia bidadari mana yang kamu suka. Ada ceritanya para salaf, seorang laki-laki kaya raya, dalam satu cerita dibilang dia itu seorang raja. Dibawakan sup itu sop ya, panas oleh rewangnya, oleh pembantunya, budaknya. Kemudian tanpa sengaja sop yang panas tadi itu tertumpah di paha tuannya. Padahal sangat panas. Terus kan tuannya mau marah. Ternyata pembantunya itu pinter. Ya mungkin pernah ngaji di Fajar Solihin. Terus pembantunya bilang apa? Wal kadhiminal ghaidh. Tuan, Allah cinta sama orang yang pinter menahan amarah. Tuannya bilang, kadhamtu ghaidhi. Ya wis, saya tidak jadi marah, kata tuannya. Tidak jadi. Ketumplaan, gule panas, mongah-mongah, itu kalau dibuka gamisnya bisa jadi meloncot itu, sudah melepuh. Tapi tuannya bilang, kadhamtu ghaidhi. Ya sudah, supaya saya dicintai Allah, saya tidak marah. Terus pembantunya bilang, tidak sampai situ tuan, ono maneh. Zid, kata tuannya, lanjutkan. Bukan 3 periode, bukan. Lanjutkan, maksudnya ayatnya, lanjutkan katanya. Telu pak, ya ajur tenang. Lurus entek-entekan. Sudah, Zid katanya tuannya, lanjutin. Wal'afina anin nas. Bukan cuma ndak marah tuan, tapi memaafkan. Apa kata tuannya? Afautu anki. Ya wis, kamu tak maafkan. Saya ndak ada benci, dendam sama kamu, ndak. Lali, plus. Pembantunya bilang apa? Belum cukup tuan. Pengen dicintai Allah. Aduh, kata tuannya. Ya Zid, tambah lagi. Apa itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang sama orang yang ketika dibikin ngamuk, dia ndak ngamuk, malah memaafkan, malah berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsin. Kata tuannya apa? Anta hurrun liwajhillah. Ya wis ngaliyo, kamu tak bebaskan mengharapkan pahala dari Allah. Coba. Itu kalau punya pembantu ngerti, tuannya juga ngerti. Bikin tuannya marah malah dibebaskan. Subhanallah. Ini loh Bu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin. Anda tahu enggak, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab itu punya asisten pribadi namanya Aslam. Namanya siapa? Aslam. Nah, termasuk Aslam ini yang cerita ketika Umar itu manggul tepung ketika ngelihat seorang ibu anaknya nangis masak batu. Ingat enggak cerita itu? Itu yang cerita siapa? Aslam. Asistennya Umar. Maka ketika Umar masuk ke Baitul Mal, itu tepung diangkat, Aslam nangis Bu. Apa kata Aslam? Ya Amirul Mukminin, ahmilu anka. Tak angkat no buat kamu. Apa kata Umar? Atahmilu anni wizri yaumal qiyamah. Bisa enggak kamu ngangkatin dosaku nanti di hari kiamat? Lah, ya sudah berarti biarin aku yang ngangkat. Itu Aslam. Nah, Aslam ini suatu hari dipanggil sama Bilal bin Rabah. Ya Aslam, ta'al. Aslam sini, kata Bilal. Terus Aslam datang. Aslam datang. Nah ini ada sedikit yang perlu diluruskan. Tapi biasa saja, tenang, tidak usah. Jadi ada cerita kan, Amirul Mukminin Umar dimarahi istrinya. Pernah dengar enggak? Terus Umar itu mengatakan, ya aku sabar. Kenapa kamu sabar? Dia yang hamil anakku, dia yang melahirkan anakku, dia yang ngerawat nyusuin anakku, dia yang nyuciin bajuku, dia yang bersihin rumahku, dia yang memasakkan makananku. Maka sekali-sekali dia marah ya wajar dibandingkan kebaikannya. Itu riwayat tidak ditemukan asal usulnya. Dan ada yang mengatakan bisa jadi riwayat itu munculnya dari orang Syiah untuk menjelek-jelekkan istrinya Umar. Nah tapi untuk pelajaran, biar suami sabar atas kekurangan istri itu boleh tidak dipakai? Ya boleh saja, ingat Pak, dia hamil loh Pak, panjenengan sunat tok.
Terus ibu-ibu tanya, loro ndi sunat mbek meteng? Mbek ngelair nih, ya loro sunat. Wong sunat sepisan kapok kok. Yang hamil. Ping pinten sampean kapok Gak kapok-kapok. Lah, hamil, dia melahirkan, menyusui, masak, nyuci, bersih-bersih, capek loh Pak. Panjenengan keluar rumah rekreasi, cuci mata, ndelok iki, ndelok iku, lihat ini, kumpul ini, istri. Arisan, senam, gathering, mancing, mangan. Sudah. Nah, maka begini. Dipanggil sama Bilal, ya Aslam, sini, Aslam sini. Terus apa? Bilal tanya, ya Aslam, siflana amirul mu'minina Umar idha ghadib. Aslam, ceritain sama kita ini. Kita pengen tahu, gimana sih Umar itu ketika di puncak kemarahannya. Apa kata Aslam? Bilal, jangan macem-macem. Umar ndak marah saja, setan takut kok. Kita itu tidak berani ngelihat wajahnya Umar dalam keadaan Umar tidak marah. Apalagi kamu nyuruh saya nyeritain bagaimana Umar ketika puncak kemarahannya. Ya saat durungi puncak kita wis kabur. Tidak ngerti kita Umar marahnya bagaimana, tidak ngamuk kayak ngamuk. Terus kata Bilal, la wallahi ndak Aslam. Demi Allah ndak begitu. Inni laqitu bi Umar fi qimmati ghadhabih, kata Bilal. Saya ini pernah ketemu Umar ketika pas di puncak kemarahannya. Terus ganti Aslam yang tanya, fasif lana ya Bilal. Terus ceritain sama kita bagaimana Umar di puncak kemarahannya. Apa kata Bilal tadi? Inni ra'aituhu fi qimmati ghadhabihi faqara'tu alaihi ba'dha ayil Qur'an. Ketika Umar di puncak kemarahannya, saya bacakan di depan Umar sebagian ayat Al-Quran. Sebagian apa? Ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? Fata'ta'a ra'sah ka'annahu tayrul madhbuh. Tiba-tiba Umar itu langsung begini. Kepalanya apa? Ditundukkan. Ka'annahu tayrul madhbuh. Tidak lama Umar semaput seperti burung yang disembelih. Itu di puncak kemarahan. Karena apa? Umar ngerti, aku marah, ada alasan. Tapi untuk tidak marah ada 1000 alasan. Maka ketika dibacakan ayat, itu Umar langsung nurut Pak. Kita marah dibacain ayat. Mendengar lo yo. Macem-macem. Gak ruang ngamuk sampean. Dan itu pernah kejadian. Ada di suatu rumah tangga, orang tuanya berantem, ibu sama bapak. Zaman itu belum zaman MP3, masih zaman kaset. Anaknya ambil kaset murotal Al-Quran. Masya, tidak boleh marah. Sudah disetel sama anaknya kaset ngaji. Waktu itu zaman Allah yarhamuh Muammar ZA ya. Sudah, Anda tahu itu. Bapaknya apa yang dilakukan sama tipnya? Tipnya diangkat, tawarik, banting. Krek. Terus anaknya dilihat. Lego kan. Ya apa ini? Ngamuk, ditenangkan dengan Al-Quran tambah. Tidak boleh begitu. Sampai Anda tahu orang Mesir. Orang Mesir itu punya adat bagus Pak. Salah satunya ya. Orang Mesir itu kalau pas ngamuk eker-ekeran dek bis kate gelut gitu ya. Terus dibilang gini, Sallu ala Nabi. Salawatlah kepada Nabi Muhammad. Langsung diem. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Menang kisinan. Di Indonesia ngamuk, mobilnya depan adu banteng gini. Aduh banteng, saya kalau ngomong banteng sensitif. Ada yang lempar-lempar kaos gini, mukanya gini. Ada yang nandur pari itu maju.
Di mana-mana Pak, mulai Kasembon sampai Kediri. Saya lihat orang ngencepno pari itu mundur Pak. Gini, itu ndak. Kok pinter gitu mau jadi presiden, inilah seharusnya dimundurkan, dimajukan sama dia. Harga diturun. Sudah. Astaghfirullahaladzim. Maka hadirin, ketika marah dibacakan Al-Quran langsung diem. Kenapa? Karena dia tahu ini Al-Quran nyindir saya. Ini Al-Quran peringatan untuk saya. Nah sekarang, Ustadz berarti kapan kita boleh marah? 3, nomor 1. Kapan marah yang benar? Karena ada orang itu marahnya keliru Pak. Lo amu-amuan kok di Facebook. Ngamuk itu kopdar. Ngerti kopdar? Ngamuk itu ketemu laki ngamuk di Facebook. Nyindir mana gaya ngene. Malu Bang. Nantang. Ayo kamu rumahmu di mana? Pret. Tunjukkan alamat rumah. Gak teko, gak karuan teko. Gak ada datang. Maka orang-orang yang berilmu gak akan dia ambil pusing dengan marah-marahan di Facebook karena itu bukan tempatnya. Nomor 1, idzan tuhiyat hurumatullah. Ketika syariat Allah diinjak-injak. Maka Buya Hamka bilang apa? Tahu enggak? Orang kalau aturannya Allah diinjak dan dia tidak marah. Apa kata Buya Hamka? Bajumu gantian kain kafan. Karena dianggap kamu tidak hidup tapi sudah wafat. Loh ini aturannya Allah. Dibilang, Islam itu mengajarkan untuk memaafkan. Keliru ngen Pak Lek. Salah tempat. Contoh gini, istrinya tetangga diganggu sama orang. Terus saya tetangganya bilang, tidak apa-apa saya maafkan. Ngamun tanggoku. Lu kan sopo? Ini yang diganggu istri saya. Kenapa kamu yang maafin? Sama seperti itu. Ini syariat yang dihina milik siapa? Allah. Yang bikin syariatnya siapa? Allah. Yang berhak memaafkan siapa? Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran itu hinaan, celaan, candaan, apa Allah katakan? La ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf, Allah bilang. Kenapa? Kamu dihukumi kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Loh, yang punya syariat itu lo ngomong jangan minta maaf. Lah kok Anda bilang orang Islam itu maaf. Ketika syariatnya Allah diganggu dia marah. Ketika ormasnya diganggu digeruduk. Ketika ormasnya dilecehkan, digeruduk.